Jadi kebohongan itu pahit. Walaupun mau seandainya mau poligami, jujur dah. Tak masalah, terima tak terima urusan ke-43. Yang penting sampaikan, gitu. Saya pernah Pak, saya memuji ya. Di manalah kau ada yang mau sama saya itu? Kira-kira keberatan tak kau? Tak ngomong Pak, keluar air mata. Ngomong pun tak. Mau tahu je lah kan. Tak apa-apa lah, bapak boleh gitu, tes dulu. Yang tak keluar air mata setuju gitu. Aduh. Masalah poligami ini jangan main-main Pak ya. Jangan main-main. Perempuan tak senang dia poligami itu. Kau cari perempuan yang betul-betul luar biasa lah. Udah jadi mayat dimandikan tu. Suami nangis. Siapalah ngurus saya gini gitu. Tukang mandi bilang, nanti aku carikan ganti ya. Mayat bangun Pak, apa kata kau? Dah jadi mayat bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahul Jannah. Sekarang kita memasuki apa-apa yang wajib bagi Rasul. Jadi makna la ilaha illallah selesai sudah ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, selanjutnya wa ammar rusulu, adapun hak bagi segala rasul alaihimus salatu wassalam, salawat dan salam Allah kepada mereka semuanya ya. Wa yajibu fi haqqihim thalathu sifatin, maka wajib bagi hak mereka itu 3 sifat. Nah, sebenarnya 4, tapi kitab Miftahul Jannah ni 3 saja ya. Maka di bawah ada tambahan pun keterangan. Sebagian ulama berpendapat yang wajib bagi hak Rasul ada 4. Nah, termasuklah sifat fatanah. Kenapa Miftahul Jannah ini tidak masuk sifat fatanah? Nah, dianggap fatanah itu sudah masuk dalam bab sidik. Ya, orang yang benar itu ya cerdas. Ya, orang yang benar itu cerdas. Orang pintar itu belum tentu benar. Berbahaya orang pintar itu. Sampai sekarang pun dukun disebut orang pintar. Ya kan? Nah. Jadi yang perlu tu orang yang benar. Yang benar tu dia cerdas.
Ya, dia bisa cari jalan yang terbaik. Itu orang yang benar. Nah, rasul-rasul, ya, mereka ini jumlahnya banyak, sering saya sampaikan. Ya. Nah, rasul dengan nabi, apa perbedaannya? Ya, rasul dapat wahyu, wajib menyampaikan. Maka sifat dia salah satunya adalah tabligh, ya, wajib menyampaikan. Adapun para nabi dapat wahyu tapi tak wajib menyampaikan. Siapa yang mau belajar diajarkan. Ya. Kalau kita ini sekarang pun juga tidak wajib. Nah, cuma dalam satu kampung itu fardu kifayah, wajib satu orang menyampaikan, gugurlah kewajiban yang lain. Nah, kalau ada satu dua orang menyampaikan, maka yang lain gugur kewajibannya, hanya sunnah saja. Ya, sunnah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah hukumnya sekarang. Setiap satu kampung. Nah, satu kampung itu kan relatif lah, kita tak tahu berapa jumlah satu kampung. Yang penting satu yang muncul mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, maka gugurlah kewajiban yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Selama ini kita paham fardu kifayah itu mandikan mayat. Ya kan? Gitu. Begitu juga belajar, ya, belajar. Kalau fardu ainnya ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, fardu ain. Ilmu yang lainnya fardu kifayah. Satu orang yang belajar gugurlah kewajiban yang lain. Ya, seperti ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu sharaf, apa lagi? Ya, ilmu masalah perkawinan dan sebagainya. Nah, itu khusus orang tertentu yang paham. Masalah faraid, masalah waris. Saya ini masalah waris kadang juga masih bertanya dengan ahli. Karena rinci itu. Ya, rinci sekali masalah waris itu di Al-Quran. Nah, jadi Nabi jumlahnya 124.000. Ada pun Rasul itu 2 riwayat. Satu hadis menyatakan dari Nabi SAW, jumlah Rasul kata Nabi 313. Sama dengan jumlah sahabat yang meninggal perang Badar, 313. Ya, yang syahid itu. Yang ikut perang Badar. Maaf, bukan yang meninggal, yang ikut perang Badar. Kemudian dalam riwayat yang lain 115, maaf 315. Berapa selisih itu? 2 aja. Tapi dah banyak di riwayat. Hadis yang pertama mengatakan 313, yang kedua 315. Semua para nabi itu sama, misinya sama, cuma syariat yang berbeda. Untuk masalah akidahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau yang Muhammad dari seorang rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Melainkan diwahyukan kepada mereka para nabi dan rasul, sesungguhnya tiada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah. Nah, semuanya akidahnya sama, la ilaha illallah. La ilaha illa ana itu Allah yang ngomong. Kalau Allah yang ngomong, tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Kalau kita yang ngomong, la ilaha illallah, kan gitu. Kita bilang la ilaha illallah kepada Allah, tapi Allah mengatakan pada dirinya, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Ya, hati-hati, jangan diambil-ambil perkataan Allah tu. Nanti jadi Fir'aun. Nanti ngomong semalam, siapa Tuhan? La ilaha illa ana, kata dia. Wah, bahaya dia. Tiada Tuhan kecuali aku. Fir'aun lah tu. Nah, itu perkataan Allah, tak boleh kita ambil. Kita punya batasan. Kita cukup bilang la ilaha illallah. Nah, jadi misinya sama. Nah, kemudian masih ada juga sekarang saya sampaikan mengenai jumlah Rasul dan Nabi ini. Masih ada yang mengatakan tak pernah saya dengar nih Pak Ustaz. Setahu saya selama ini tak prima ya. Ya, itu yang wajib. Yang wajib kita ketahui 25 orang. Yang lainnya tak wajib, tapi kita harus meyakini yang disabdakan Nabi SAW.
Allah juga berfirman dalam surah Al-Ghafir. Apa kata Allah? Laqad arsalna rasulan min qablika. Tidak, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau ya Muhammad. Minhum man qasasna alaihik wa minhum man lam naqsus alaika. Di antara mereka orang-orang yang kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad, dan di antara mereka masih banyak yang belum kami kisahkan kepadamu. Nah, berarti yang belum dikisahkan itulah tadi kata Nabi itu banyak, 124.000 Nabi, 313 Rasul atau 315 Rasul. Semuanya wajib kita imani, ya, wajib kita imani. Semuanya Rasul utusan Allah. Kita tidak membeda-bedakan. Walau Nabi Isa alaihissalam, walau Nabi Musa, orang Yahudi menganggap itu Nabi mereka. Itu pun juga Nabi kita. Ya, Nabi Isa dianggap orang Nasrani sebagai Nabi. Bahkan lebih dari itu, dianggap sebagai anak Tuhan. Kita tak terima. Tersinggung kita. Yang tak tersinggung berarti cacat iman gitu. Kita tersinggung seorang Nabi dibilang anak Tuhan. Nah, makanya kita ini tauhid yang bersih yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Beda antara manusia dengan Allah. Kita ni menganggap Rasulullah tu lebih dari yang lain. Ya, bahkan beliau lebih hebat dari nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain hebat, bagus, afdal, tapi Rasulullah lebih hebat lagi. Tetap saja punya batasan. Batasannya apa? Sehebat-hebatnya Rasulullah, tetap dia abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Allah. Tak bisa lebih. Dia ada batasan. Nah, kemuliaan Nabi tak terbantahkan, tapi dia tetap hamba. Makanya kita ni Masya Allah, kita termasuk dijaga. Umat-umat terdahulu tergelincir semuanya dah. Meninggal Nabi mereka, rusak lagi akidahnya, diutus lagi Nabi. Dah mantap, meninggal Nabi itu, rusak lagi akidahnya, diutus lagi Nabi. Terakhir, Masya Allah, kita dijaga. Udah 1400 tahun dah masa kita dengan Rasulullah SAW. Tapi ajaran kita dijaga oleh Allah. Ya, dijaga. Ya, di antara mereka ya mempunyai sifat 3 macam. Satu, yang pertama sidqun, yaitu sidik. Ya, sifat sidik itu artinya benar. Sidik dibenarkan. Adapun sadiq yang benar. Mana lebih afdal? Sadiq ke sidik? Sidik lebih tinggi daripada sadiq. Tapi dua-duanya bagus. Sadiq orang yang benar, siddiq orang yang telah dibenarkan. Siapa yang membenarkannya? Allah. Makanya sifat siddiq itu berada di bawah para nabi. Kalau nabi wajib bersifat siddiq. Kalau kita kita gimana? Kita belum tentu, Bang. Kadang kita benar, kadang kita salah, kadang kita jujur, kadang berdusta. Kalau Nabi itu di setel Allah, wajib mereka bersifat sidik. Artinya mereka tak pernah berdusta, tak pernah bohong. Nah, jadi kalau ada umat Nabi Muhammad bersifat sidik, mulia dia berada di bawah bendera Rasulullah SAW. Nah, termasuk Syekh Abdul Qadir Jalani itu sifat sidik. Dari umur 17 sidik dia. Kan hebat. Kita sidik kadang udah umur 40. Itu pun masih banyak bohong kan masih. Ya kan? Udah 40 ke atas baru mikir mana yang benar, mana yang tidak. Mulai berpikir tu. Tapi sebelumnya sulit kita sidik. Tapi wali-wali besar kadang dari muda beremaja sudah benar dah dia. Atau Abdul Qadir Jalani itu, waktu dia dirampok kan, diberitahu. Kau ada uang? Ada. Di mana? Bawa ketiak aku ni. Di bawah ketiak dia buatnya saku, ada kantung. Isinya 40 dinar. Bekal dari ibunya untuk belajar di Baghdad. Di tengah jalan dirampok. Semuanya kena rampok. Giliran dia terakhir, hai pemuda, kau punya apa? Duit. Berapa? 40 dinar. Mana duit kau? Ni. Bawa ketiaknya. Jujur mah. Tak berani anak buah yang ambil duit dia. Dilaporkan sampai pimpinan perampok. Datanglah pimpinannya tadi. Nak, betul kau bilang ada duit? Ada. Berapa? 40 dinar. Kalau lumayan.
Satu dinar kan 4 gram emas tu. 40 kan lumayan tu, banyak duitnya tu. Ni ada duit ni 40 dinar sini. Dia keluarkan betul buka wang emas dinar. Kenapa kau jujur? Ibu aku pesan tak boleh bohong. Kalau dengan ibu kau jujur, apa lagi dengan Allah? Aku ni selama ini pekerjaan aku semuanya bohong ni, kata dia. Langsung dapat hidayah dia. Kok gitu udahlah, kata dia. Aku berhenti dari profesi aku hari ini, kata dia. Berhenti lah, tak jadi kepala perampok lagi. Jadi ke mana kau ni? Aku ikut kau ke mana kau pergi, kata dia. Itulah murid yang pertama, kepala perampok. Murid Abdul Qadir Jalani, umur 17, muridnya kepala perampok. Saya ni umur 54, tak ada kepala perampok saya. Semuanya orang baik-baik semua itu. Itu ulama tu Pak. Ulama itu bengkel manusia. Ya, jadi kalau ada ulama cuma ngajar orang yang baik, ya yang tak baik tak terima, bukan ulama tu. Ya, ulama tahu siap, yang baik ayo, yang tak baik pun betul kan? Usahakanlah semampunya sesuai dengan izin Allah. Itu ulama fungsinya begitu. Seperti Rasul. Rasul kan dilahirkan di tempat yang hancur akidahnya, budayanya dan sebagainya, ta'assub kesukuan, saling membunuh. Dilahirkan Nabi di situ, bagaimana bisa merubah? Luar biasa itu para Nabi itu, berat ya, perjuangannya berat. Nah, sifat siddiq yakni segala apa yang disampaikan oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti Rasul itu dia menyampaikan apa yang datang dari Allah. Dia tak berani menambah dan tak berani mengurangi. Ya, yang Allah suruh itulah dia. Tak boleh mandai-mandai. Rasul minimal dapat petunjuk Allah apa yang mau dibuat. Rasul begitu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia berbicara menurut hawa nafsunya, tapi hakikatnya wahyu. Apa yang mau diomongkan, tunggu Allah beri petunjuk baru ngomong. Tak boleh sembarangan. Kalau kita kan enggak, kadang emosi pun kita bisa ngomong masih. Makanya yang keluar tu banyak tak betul. Kalau Rasul tu yang keluar tu dibimbing sama Allah. Kerana nafsu dia nafsul mutmainnah, udah bersama Allah. Ya. Kemudian lagi dikatakan muwafaqat sesuai dengan apa yang diperintahkan. Muwafaqat tu sesuai apa diperintahkan Allah sesuai, yang tak diperintahkan Allah tak sesuai. Makanya Rasul jangan kita ragu. Ya, sekarang saya tanamkan jemaah, semua Rasul tu benar. Dia tak pernah berdusta. Dulu Ustaz pernah sampaikan Nabi Ibrahim kan pernah bohong 3 kali. Itu lain. Bohong Nabi Ibrahim itu strategi dakwah, bukan bohong betul. Tapi bagi Nabi suatu kesalahan. Nabi Adam, cuba lihat Nabi Adam. Apa salah Nabi Adam? Makan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi ingat Allah mengatakan sama Nabi Adam, fanasiyahu, aku lupakan Nabi Adam sehingga dia memakan buah itu. Bagi kita Bapak Ibu, saya tanya nih hukum fikih. Kalau Bapak Ibu lupa melakukan sesuatu, berdosa atau enggak? Tidak. Orang lupa tak kena hukum. Orang tidur tak kena hukum. Orang lupa tak kena hukum. Orang gila tak kena hukum. Tapi bagi para nabi, jatuh hukum sudah, malu dia. Itulah orang yang makin tinggi dekat sama Allah. Bagi kita bukan kesalahan, bagi mereka satu kesalahan. Ya. Pandangan kita orang awam ni Bapak Ibu, orang salat dari mulai takbir dengan rukunnya, dengan syaratnya lengkap sudah. Dengan ada wuduknya, ngadap kiblatnya, dengan pakaian rapi, nutup aurat semuanya. Begitu salam, sah dah tu. Sah. Tapi bagi para wali Allah belum tentu sah. Tengok hati kau ke mana, menghadap Allah atau enggak. Kalau hati kau lalai, bagi para wali tak sah. Tapi bagi kita sah. Makanya untuk para wali tak sah, untuk kita sah. Lupa bagi kita bukan dosa, tapi bagi Nabi
dosa. Begitu juga Nabi Ibrahim, dia berbohong strategi dakwah. Padahal bagi kita bukan bohong itu. Yang dia menghancurkan patung itu kan, dihancurkan patung yang kecil, yang besar dibiarkan. Ketahuan disampaikan Namrud. Apa kata Namrud bilang? Hai Ibrahim, kau hancurkan patung-patung tu? Bukan. Tu yang besar tu. Patung yang besar itulah yang menghancurkan patung yang kecil. Apa alasan kau? Itu ada kampak di tangannya itu. Diletaknya kampak itu. Tambah marahlah Raja Namrud tadi. Itu dakwah. Kalaulah dia tak bisa menghancurkan, kau bilang aku bohong, kenapa kau sembah? Itu kan strategi dakwah itu. Tapi bagi para nabi, bohong tu. Jadi begitulah dia. Semakin tinggi derajat orang, itu dianggap suatu kesalahan. Bagi kita tidak. Ya, Nabi SAW berkata kepada kita ini, walaupun kita tidak bersifat dengan sifat siddiq, tapi kita dianjurkan berusahalah. Nah, berusahalah. Nabi menyatakan, alaikum siddiqu, fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kalian bersifat siddiq, kata Rasulullah, karena sifat siddiq itu mengantar kepada kebaikan. Wal birru yahdi ila jannah, dan kebaikan itu mengantar kepada surganya Allah. Jadi bosan. Memang ngomong jujur ni pahit, tapi kau tak dijumpa tak tahu. Ya. Wa ma yazalu rasulnya, wa ma yazalu rajul yasduqu. Ada seorang laki-laki senantiasa jujur, kata Nabi SAW. Yataharra sidqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan senantiasa dia menjaga kebenaran sehingga di sisi Allah dicatat ini orang yang siddiq. Kan mantap tu Pak. Dicatat orang yang siddiq. Siapa sahabat Nabi siddiq? Abu Bakar. Dicatat di sisi Allah. Omongan Nabi, huwa siddiq, ini orang yang telah dibenarkan Allah. Dicatat di sisi Allah. Dia orang yang siddiq. Kita ni dicatat juga di sisi Allah, cuma tak tahu orang yang mana kita ni. Ya, yang penting walaupun tidak siddiq, masuk kategori yang baik lah. Ya, masuk kategori yang baik, mudah-mudahan. Amin. Wa iyyakum wal kadhib, hati-hati dusta, bohong. Bohong ni mudah Pak. Ada orang bilang saya ni tak bisa tak bohong Pak Ustaz. Apa pula? Tak macam mana ya? Keluar yang ni pasti bohong. Hari-hari kerja pasti ada bohong. Itu kalau tak dilatih susah tu. Ya. Ngomong tu pasti bohong. Nah, hati sifat bohong. Wal kadzib yahdi ilal fujur. Kebohongan membawa kepada pelanggaran hukum Allah. Wal fujur yahdi ilan nar. Pelanggaran tadi mengantarkan ke nerakanya Allah. Ini kita takut ni. Cuba rasakan gini Pak. Saya dulu sama guru gini. Kalau kau berkawan dengan kawan, udah lama akrab dah, tapi satu saat dia berbohong dengan kau, gimana rasanya? Ayo Bapak Ibu, itu hati ternolak, kecewa lah, jadi putus asa. Selama ini kau dekat dengan aku bertahun-tahun, kau balas aku dengan kebohongan. Sekali itu Pak. Jadi kata guru saya, kalau hatimu sakit, orang lain berbohong sama kau, kau juga begitu, jangan bohong. Betul Pak? Itu. Kalau kau tak mau dibohongi orang, kau jangan bohong gitu. Benar juga saya pikir kan. Memang pahit tu. Bagi suami istri. Aduh, udah istri tahu suami bohong, disimpan itu Pak. Di sebuah kitab yang rapi betul, dan tak dibukanya kecuali hari kiamat. Jadi sama-sama lah, jangan salah satu yang menuntut. Ya, kalau kau jujur, istri juga jujur, istri jujur, suami juga. Jadi kebohongan itu pahit. Walaupun mau seandainya mau poligami, jujur dah, tak masalah. Terima tak terima urusan ke-43. Yang penting sampaikan, gitu. Saya pernah Pak, saya memuji ya. Di manalah kau ada yang mau sama saya itu.
Kira-kira keberatan tak kau? Tak ngomong Pak, keluar air mata. Ngomong pun tak. Mau tahu je lah kan. Tak apa-apa lah. Bapak boleh gitu, test dulu. Yang tak keluar air mata setuju waktu itu. Aduh. Masalah poligami ini jangan main-main Pak Jangan main-main. Perempuan tak senang dia poligami itu. Kau cari perempuan yang betul-betul luar biasa lah. Udah jadi mayat dimandikan tu. Suami nangis. Siapalah yang ngurus saya gini gitu. Tukang mandi bilang, nanti aku carikan ganti ya. Mayat bangun Pak, apa kata kau? Dah jadi mayat bangun. Baik. Jadi kalau sudah demikian para rasul, maka mustahil bersifat kizbun atau kizib, sifat dusta, yaitu tidak muwafaqat, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, itu mustahil. Jadi tanamkan di hati semua rasul itu jujur. Dia tak mungkin menyalahi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil wajib sidik bagi rasul, apa dalilnya? Dipakai akal ni. Ya, dalilnya apa? Sifat sidik bagi rasul, dakwah mereka terhadap risalah yang disampaikan dari segala hukum Allah Subhanahu wa taala adalah, jika mereka tidak sidik, niscaya lazimlah berdusta. Kan gitu. Kalau rasul ni tidak jujur, berarti bohong. Gitu dia. Kalau rasul tidak jujur, berarti mereka bohong, mereka berdusta berita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika mereka tidak sidik, berarti dusta. Karena Allah telah menunjukkan kebenaran atas mereka dengan mukjizat yang sesuai pada tempatnya. Nanti kita bicara masalah mukjizat, insya-Allah pertemuan akan datang. Jadi rasul di samping dia jujur dakwah, masih ada juga orang membantah, keluar mukjizat. Keluar mukjizat untuk membenarkan dakwah mereka. Ya, seperti Nabi Isa. Zaman itu kan luar biasa ilmu kedokteran, ilmu tabib. Tapi penyakit belang tak bisa disembuhkan. Ngaku memang tabib yang ahli sekalipun didatangkan, tak bisa menyembuhkan. Di istana pun ada kena penyakit belang, dibawa tabib-tabib tak sembuh. Tapi Nabi Isa dipegang dia tangan ini, tempat ni penyakit belang ni, balik asal, hilang belang. Makanya penyakit belang tu penyakit baras. Penyakit baras tu susah. Sampai sekarang pun susah, tak ada ubat ni sudah. Ya kan? Pak Gubernur kita pun kena kan. Base ni. Sampai sini bibir pun kena. Siapa? Di IN Haitami itu. Udahlah putih, tambah putih lagi. Dia putih orangnya, Pak. Kena penyakit belang, putih lagi kulitnya. Habis semuanya. Isteri sepupu saya juga gitu. Orangnya kulit hitam, asalnya kena bibirnya, belang air ini. Semuanya putih. Kalah orang bule. Putih betul dia. Jadi saya melihat memang susah juga penyakit belang ni sampai sekarang. Ya. Itu. Jadi keluarlah mukjizat Nabi Isa. Baru orang percaya ini berarti utusan Allah. Penyakit yang tak disembuh pun disembuhkan sama dia. Jadi mukjizat-mukjizat itu pembenaran atas risalah dakwah mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini firman Allah ni. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Telah benar hambaku pada segala apa yang disampaikan dariku. Aku dah Allah bilang begini, tak boleh kita ragu. Hambaku telah benar, siapa? Para rasul menyampaikan apa yang datang dari aku. Alhamdulillah, Nabi telah menyampaikan Al-Quran. Berarti tidak ada satu ayat pun yang tersisa.
Al-Quran 30 juz itulah murni yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat pun tidak ada yang disembunyikan. Maka nanti ada bab kitman tu. Mustahil mereka menyembunyikan. Ya, mustahil. Maka tabligh menyampaikan mustahil menyembunyikan. Ya, sebagian dulu Pak ya. Nanti mengenai mukjizat kita sampaikan pertemuan akan datang. Ya, sebagai pembenar daripada kerasulan mereka. Ada hal yang aneh-aneh ya yang terjadi para rasul, para nabi, para wali, para orang mukmin, orang yang kafir pun bisa juga datang hal yang aneh-aneh. Cuman kita mau memilah mana yang benar, mana yang tidak. Sekira cukup daripada paham. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.